Allah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang yang sukses dan orang yang berhasil berakhir dengan membahagiakan. Ada orang yang sukses dalam hidupnya, tetapi ketika dia meninggal, apa yang mungkin dia harapkan dalam hidupnya tidak tercapai dan tidak terpenuhi. Demikian juga orang yang berhasil dan sukses tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Demikianlah kita mengenal Nabi Musa dalam bacaan pertama hari ini. Sekalipun dia berhasil membawa orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, tetapi bukan dia yang memimpin bangsa itu masuk ke tanah terjanji. Yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah terjanji adalah Yosua. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini juga mengajak kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita. Banyak hal yang kita inginkan, yang kita idealkan tidak tercapai dan terpenuhi. Dan bahkan dalam kebersamaan dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita, ketika seseorang berbuat dosa, apa yang kita lakukan kepadanya? Dalam bacaan Injil hari ini jelas diajarkan oleh Yesus langkah-langkah apa yang harus kita tempuh jika seorang dari antara saudara kita berbuat dosa. Dalam Injil Matius hari ini disampaikan kepada kita bahwa kita harus menegur dia di bawah 4 mata. Jika engkau menegur dia dan nasihatmu diterimanya, engkau telah mendapatnya kembali. Inilah sukacita komunitas. Menjadi masalah adalah ketika orang itu tidak mau mendengarkan teguranmu. Langkah berikutnya, panggillah seorang atau 2 orang lain. Karena keterangan saksi akan menguatkan, akan menyadarkan orang yang berdosa itu. Saudara-saudari, menegur yang dimaksudkan dalam Injil hari ini bukanlah teguran yang bernada mencela, menghakimi. Bukan. Ketika Yesus mengajarkan kita menegur, yang dimaksudkan di sini adalah jelaskan kepadanya bahwa dia berdosa. Banyak orang berdosa, melakukan kesalahan, tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Maka sebuah sapaan, nasihat dan teguranmu barangkali mengingatkan dia. Dan jika ia kembali bertobat, engkau mendapatnya kembali. Namun jika dia tidak mau kembali dan berbalik, langkah-langkah tadi sampai pada anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, langkah-langkah proses pendamaian yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini adalah langkah-langkah yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Dan itu juga yang menjadi praktek di kalangan orang-orang Yahudi masa itu. Maka bila proses ini sudah dijalankan dan orang itu tetap tidak mau kembali ke jalan yang benar, maka masyarakat akan mengatakan, jangan bergaul dengan orang semacam ini. Yesus menyampaikan ajaran ini kepada para muridnya bukan untuk mengeksklusi, bukan untuk mengeluarkan seseorang dari tengah-tengah komunitas, bukan. Ajaran Yesus adalah ajaran belas kasih. Kamu harus berjuang agar dia kembali ke tengah-tengah persaudaraan, ke tengah-tengah komunitas dengan pengampunan.
Inilah yang kemudian kita pahami ketika Yesus berkata, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maksudnya para pengikut Kristus sesungguhnya mempunyai tugas dan tanggung jawab agar pengikut-pengikut lain jangan sampai keluar dari gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali di setiap lingkungan itu ada peraturan-peraturan. Bagaimana pelayanan diberikan kepada umat lingkungan kalau sekurang-kurangnya sekali sebulan ikut dalam doa atau pertanyaan lingkungan. Nah, ketika seorang yang selama ini tidak pernah aktif, lalu dengan mudah ketua lingkungan tidak boleh dilayani. Begitu ya Pastor Edem ya. Seolah-olah akhirnya yang menjatuhkan hukuman itu ketua lingkungan. Pastor Paroki tiba-tiba mendapatkan berita itu, wah kok jadi seperti ini gereja Katolik. Nah, ini memang menjadi sebuah pro kontra. Tetapi sekali lagi belas kasih mengajak kita untuk selalu merangkul orang yang berbuat dosa. Bukan mengeluarkan dia, apalagi meninggalkan dia. Karena dia juga adalah anak-anak Tuhan. Dan banyak orang tidak menyadari ini. Banyak orang merasa punya hak untuk marah lalu menghakimi orang lain. Saudara-saudara, saya yakin bahwa orang yang rendah hati itu adalah orang yang sebenarnya punya hak untuk marah dan punya wewenang untuk marah tetapi tidak marah. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang punya kekayaan, punya harta tetapi tidak menggunakan harta itu untuk menindas orang lain. Orang yang dikatakan rendah hati adalah orang yang punya kecakapan, kepandaian, kepintaran tetapi mau turun ke bawah dan kemudian mengangkat orang yang bodoh menjadi pandai. Pak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini sekali lagi mengajak kita bahwa dalam diri setiap orang Allah hadir. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Pengampunan yang kita adakan, yang kita berikan kepada orang berdosa, bukanlah kekuatan insani, bukanlah kekuatan manusia. Allah pasti hadir di situ. Sehingga kita mempunyai keberanian, mempunyai kekuatan untuk menerima kembali orang yang selama ini dikucilkan. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, usaha rekonsiliasi yang diajarkan oleh Yesus kepada kita mengingatkan kita bahwa itu bisa terjadi hanya dalam doa. Dan doa itu terkabul dalam kebersamaan dan dalam nama Yesus. Pengampunan dosa dalam jemaat berlaku juga bagi Allah. Maka sekali lagi, apa yang mau disampaikan Yesus di sini bukanlah sebuah bentuk pengadilan atau penghakiman, tetapi sebuah langkah pastoral. Seorang gembala yang mencari dan menemukan domba yang sesat dengan ilham kasih Bapa yang tidak ingin salah seorang anaknya hilang. Ingat kisah tentang anak yang hilang itu, masih jauh anak itu. Bapaknya sudah mengenal dia dan kemudian merangkul dia. Demikian Bapa merangkul kita semua. Tidak ada yang lepas dari dosa dan kesalahan. Tetapi ketika kita kembali kepada Bapa, kepada jalan yang benar, Tuhan selalu membuka pintu maaf untuk kita agar kita senantiasa baru. Semoga inspirasi hidup Santa Clara juga mendorong kita untuk selalu membangun hidup kemurnian hati. Persahabatan Santa Clara dengan Santo Fransiskus membuat Santa Clara juga mendirikan sebuah tarekat atau kongregasi yang sungguh-sungguh juga mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Menghayati kaul kemiskinan agar semakin banyak orang yang mengalami keselamatan. Sekali lagi kepada semua orang yang menggunakan nama Clara atau juga para pengikut Santa Clara dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu menjadi saluran berkat Allah bagi sesama dan selalu mewartakan pengampunan bagi siapapun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.